Tidak semua orang harus ke puskesmas atau ke rumah sakit. Telemedicine bisa diandalkan untuk berkonsultasi sekaligus mencegah penularan virus corona. Nah, senang sekali sekarang gue sudah bersama Chief Business Officer Halodoc, Alfonsius Timbul. Gue akan berbincang lebih jauh tentang aplikasi Halodoc. Selamat pagi Pak Alfons. Selamat pagi. Iya, apa kabar nih Pak? Baik. Iya, saya Ajeng dari Uzon ID dan seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kami ingin wawancara tentang aplikasi Halodoc. Dan di sini juga ada salah satu teman saya, tim video, dia yang akan merekam percakapan ini. Oke. Iya, kemarin kan saya udah sempat ngobrol dengan tim Halodoc ya Pak, dan sepertinya tuh kayak agak butuh waktu gitu ya untuk bikin janji dengan tim Halodoc. Apakah sesibuk itu ya Pak selama pandemi virus corona ini? Nanti bisa dibilang ya lumayan sibuk lah karena sebagai platform kesehatan yang emang menanggulangi solve masalah kesehatan ya pastinya lah we trying to capture the momentum. We see this pandemic as an opportunity for us to ini kan buat create impact, to find out use cases yang can be used in the patient gitu. Jadi tentunya ya kita terus cari cara gimana untuk berinovasi supaya kita bisa lebih cepat lagi untuk bantuin ya masyarakat sama negara Indonesia untuk menanggulangi masalah pandemi ini. Oke. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana kesibukannya selama pandemi ini dan seperti pernyataan Presiden Joko Widodo kan katanya ada peningkatan untuk aplikasi kesehatan di Indonesia dari 5 juta pengguna sampai menjadi 15 juta pengguna. Mungkin kalau dari pihak Halodocnya sendiri bisa diceritakan sedikit. Ya mungkin kalau dari kita kan kesibukannya pasti kan ya dari karena gini sih. Jadi istilahnya kan karena peningkatan pengguna, tentunya kan kita juga harus tim-tim masing-masing juga punya peran masing-masing kan. Sebagian dari kami ada yang harus work from home sesuai dengan anjuran Pak Jokowi. Sebagian dari kami ada yang tetap harus masuk karena mereka kan juga di lini terdepan. Contohnya ada beberapa tim kami yang harus membantu apotek mungkin atau harus membantu dokter dan sebagainya, atau di rumah sakit yang tetap harus masuk karena kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Tapi kan sebagian besar yang lain, misalnya dari tim produk, tim teknologi, dan yang lainnya, ya, bisa bekerja di rumah, jadi mengikuti anjuran dengan presiden. Dan bekerja dari rumah pun pasti ada kesibukannya masing-masing kan, jadi mereka punya challenges-nya sendiri. Nggak semua orang mungkin punya culture yang siap untuk bekerja di rumah juga kan, mereka harus gimana cara memonitor employee selama work from home dan gimana cara arrange meeting, how to keep contacts real. Itu jadi menambahkan effort dari masing-masing leader juga yang ya working from home actually kerjanya jadi lebih panjang kalau orang-orang membandingkan. Memang sepertinya iya Pak, semuanya hampir seperti itu, merasakan seperti itu. Itu kan salah satu hal. Tapi kalau di hal yang lain untuk peningkatan ya dengan adanya karena kita di depan sebagai platform kesehatan ya tentunya banyak sekali opportunity. Ya opportunity-nya dari berbagai macam sektor, gimana kita bisa membantu masyarakat. Jadi kita terus iterasi, lihat juga apa yang dilakukan di luar sana, di Korea Selatan lah, di China yang lebih dulu, apa yang kita bisa adopt dengan masyarakat Indonesia, dan kita coba cari melakukan inovasi-inovasi baru kan, supaya momentumnya itu jangan, maksudnya tidak pudar seperti aja, bukan berarti pandeminya tidak boleh pudar loh maksudnya, tapi gimana supaya kita tetap one step ahead untuk menanggulangi masalah ini, gimana kita cari cara-cara baru yang supaya bisa bantu negara, bantu pemerintah. Nah itu juga sih bukan brainstorming. Ya, tapi dari segi jumlah pengguna aplikasi Halodoc sekarang, apakah benar-benar ada peningkatan signifikan? Kalau dari pernyataan Presiden Jokowi kan kayak 3 kali lipat ya, Pak ya. Kalau dari Halodoc sendiri, boleh di-share mungkin?
Kalau dari referensi sih, data per Maret 2020, platform Halodoc kan sudah dimanfaatkan lebih dari 15 juta pengguna. Pengguna Oke. Halodoc ini mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 10 kali lipat di Indonesia setelah adanya COVID. Gitu. Jadi Oke. kalau dan juga fitur kita kan ada satu launching fitur cek resiko COVID. Itu kan Oh ya. berdasarkan menggunakan chatbot. Nah, itu pun sudah diakses lebih dari 6 juta pengguna sejak diluncurkan kurang lebih tanggal 13 atau 14 Maret. Oke. Oh iya, soal fitur itu Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail gimana sih cara menggunakan fitur cek COVID untuk supaya pengguna pembaca userners tahu lebih jauh soal itu. Jadi check off itu ada di aplikasi Halodoc, aplikasi Halodoc Mm-mm. di button yang sebelah kanan atas. Jadi kan Oke. ada nama kan. Mm-mm. Jadi di sini ada namanya periksa COVID-19 yang atas. Oke. Itu di homepage ya Nah, ini Pak. Begitu buka dia langsung di ada homepage. tampilan itu. Oke. Ini sebenarnya buat cek resiko aja. Mm-mm. Jadi kita coba capture beberapa pertanyaan yang memang harus ditanyakan. Biasanya Mm-mm. orang waktu ke rumah sakit juga pasti ditanyakan ini kalau mereka punya gejala COVID. Mm. Dan kita juga coba lainkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan um, guidance dari Kementerian Kesehatan, dari WHO, apa aja sih yang ditanyakan. Jadi pertanyaannya pun juga terus berubah. Misalnya kalau dulu awal-awal kita tanya 6-7 pertanyaan dengan pertanyaan seperti ini, setelah dapat input dari Kemenkes, dari WHO, kita tambahin lagi pertanyaannya, atau ubah sedikit konteksnya supaya orang lebih jelas kan. Mungkin awal-awal kita sebagai contoh dulu nggak ada namanya uh, orang yang selalu ditanyakan, kamu dari luar negeri apa bukan? Ya. Kalau sekarang mungkin selalu harus ditanyakan, kamu tinggal di mana? Karena kan udah ada lokal penyebaran lokal kan, bukan hanya penyebaran yang datang dari luar negeri saja. Jadi keeping it relevant supaya user bisa tahu tingkat resiko mereka terhadap COVID. Oke. Jadi dari pertanyaan itu, user bisa tahu, oh kalau saya itu resikonya rendah, oh kalau saya resiko rendah mungkin nggak perlu ngapa-ngapain, kalau ada gejala sedikit, akan tanya dokter, tapi kalau resiko medium, mungkin coba tanyakan ke dokter, dikasih obat awal mungkin, seperti obat panas atau apa. Kalau resiko tinggi, biasanya kita langsung rujuk ke rapid test atau rujuk ke rumah sakit. Oke. Nah, biasanya selama masa pandemi ini, dan ini kan juga berbarengan dengan bulan puasa Ramadan ya Pak. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna Halodoc tuh konsultasi seputar apa aja sih Pak? Kalau dari pandemi sendiri sih lebih banyak kan mengenai seputar pandemi ya, apa sih gejala corona, orang punya ketakutan sendiri terhadap corona itu sendiri kan. Habis itu selain daripada itu paling pertanyaan yang biasa lah. Jadi tanya seperti orang sakit batuk, flu, dan mulai pertanyaan-pertanyaan yang biasanya orang pergi ke rumah sakit untuk konsultasi dengan dokter spesialis, karena kan dengan ada peraturan ini kan orang juga tidak mau kan ke rumah sakit. Nah itu juga ada mulai growing trend ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai penyakit kulit lah, penyakit yang jantung mungkin dan sebagainya. Oke. Tapi untuk kalau di masa-masa puasa gini ada pertanyaan-pertanyaan seputar spesifik seputar bulan puasa gitu Kak, bagaimana? Misalkan biasanya yang sering ditanyakan soal penyakit mah atau apa gitu. Iya, kalau itu pasti. Jadi kalau misalnya tahun lalu, waktu zaman puasa mungkin ada peningkatan ya. Terutama kan bagi hamil, ada yang sering nanya, caranya buat puasa waktu hamil, terus gimana sih caranya tips and tricks buat puasa untuk anak yang baru umur berapa gitu kan, misalnya step-stepnya apa sih yang harus dilakukan dan sebagainya. Ya, sama juga dengan sakit mah, ada sakit gastro dan yang lain-lain. Ya, pertanyaan itu tentunya meningkat gitu. Jadi kita juga bantu kita untuk kita equip supaya bisa menjawab pertanyaan tersebut kan, informasi terbaru seputar pertanyaan ini. Oke. Kalau misalnya mau konsultasi dengan dokter di Halodoc nih, Pak, apakah pengguna bisa konsultasi via website atau harus download aplikasi Halodoc? Dua-duanya bisa. Jadi kalau misalnya dari website, kita udah ada feature orang hanya perlu masukin nomor telepon aja, mereka bisa langsung konsultasi online. Tapi kalau
Kalau dari aplikasi juga sama bisa juga. Oke. Tapi perbedaan di antara keduanya apa, Pak? Sama aja sih sebenarnya. Mungkin kalau yang aplikasi jauh lebih smooth karena kan dibuatnya juga native. Kalau yang dari website sendiri ada limitasi, misalnya untuk rekomendasi obatnya belum kita bisa tebus langsung misalnya, atau untuk melihat untuk dan referensi ke hospital belum bisa langsung. Oke. Itu juga bagian dari Berarti kalau yang di website itu nggak bisa langsung tebus obat gitu ya, Pak? dalam proses pembuatan sebenarnya. Oke. Kalau jadi Dari pengembangan ya, Pak ya? ya dalam bentuk pengembangan. Jadi emang kita coba waktu itu launching itu supaya memudahkan masyarakat, dan tujuannya kan nggak semua orang mungkin punya smartphone, nggak semua orang juga mungkin di daerah sana punya aplikasi bandwidth yang gede untuk download aplikasi. Jadi kita coba bantu mengeluarkan aplikasi untuk website yang orang bisa langsung konsultasi tanpa harus aplikasi. Oke, berarti ke depan akan bisa pesan obat juga lewat website ya Pak, selain konsultasi gitu Pak? Oke. Nah, terus Pak, berbayar nggak sih kalau konsultasi di Halodoc? Jadi kalau konsultasi di Halodoc itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Jadi berbeda-beda tergantung apa yang dibutuhkan, tergantung dari spesialisasi dokter yang dibutuhkan. Jadi konsultasi dengan dokter umum biasanya kita berikan gratis untuk pengguna baru. Konsultasi dengan spesialis tergantung spesialisasinya ada rate-nya sendiri-sendiri. Bisa dicek langsung aja di aplikasi Halodoc untuk tarif dokternya masing-masing. Start dari harga berapa Pak? Kalau misalnya untuk dokter umum mulai dari harga 10.000, untuk dokter spesialis dari harga 25.000. Tapi itu untuk range waktunya berapa menit? Range waktu juga berbagai macam sebenarnya. Jadi rata-rata emang kita set waktunya 30 menit. Konsultasi awalnya menggunakan chat dulu. Jadi kalau misalnya mau voice call atau video call bisa dilakukan langsung setelah masuk chat room-nya. Dan ada juga beberapa spesialis tertentu yang kita naikkan dengan 45 menit. Contohnya dengan konsultasi dengan psikolog atau psikoterapi yang biasanya kan perlu waktu lebih panjang. Oh, berarti bisa video call juga ya Pak dengan dokter? Bisa. Oke. Yap. Oke, sepertinya pertanyaannya cukup. Tapi mungkin Pak Alphonse punya beberapa pesankah untuk para pembaca Uzone terkait masa pandemi ini dan terkait aplikasi-aplikasi kesehatan gitu? Apa pesannya? Paling sebagian masyarakat harusnya sudah tahu untuk aplikasi Halodoc. Kita juga tetap terus membantu masyarakat bekerjasama dengan BNPB, dengan Kemenkes untuk menanggulangi masa pandemi ini. Yang belum menggunakan ya cobakan aplikasinya, berikan feedback supaya kita juga bisa lebih baik lagi, karena aplikasi kita juga kalau nggak ada feedback dari pasiennya, dari penggunanya, kita nggak bisa lebih baik lagi untuk mengembangkan aplikasi ini ke depan. Itu aja sih paling dari saya. Oke, dan menggunakan aplikasi kesehatan untuk konsultasi di masa pandemi ini juga bisa mencegah penyebaran virus corona ya Pak ya? Betul. Itu kan juga sesuai dengan ajaran Presiden. Kan telemedicine sebisa mungkin kita sebagai platform untuk membantu masyarakat, memudahkan masyarakat untuk melakukan tetap stay healthy, stay fit di masa pandemi ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Alphonse, semoga selalu sehat. Nanti kalau misalnya kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, boleh ya Pak? Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Nah, Uzoners, jadi itu tadi bincang-bincang gue dengan Alphonsius Timbul, Chief Business Officer Halodoc. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Uzone ID. Sampai ketemu di video selanjutnya.